Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Nunung? Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dalam PI 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin menyampaikan dulu tujuan, tema, kemudian fokus kita apa saja yang dilaksanakan dalam PI 6 ini. Ditambah nanti saya ingin menjelaskan sedikit apa sih fokus penilaian saya nanti dalam PI 6 ini. Nah, yang pertama tema dulu ya, tema kita pada pendampingan individu yang ke-6 ini. Kaitannya di pendampingan individu 6 ini ada yang terakhir maupun kita terakhir ya, selesai ini ya. Nah, berarti kita akan menyampaikan temanya yaitu merefleksi, atau tujuannya kita ingin merefleksi perubahan diri dan dampak yang berdampak kepada pendidikan yang Ibu lakukan selama menjalani sebagai calon guru penggerak. Jadi perubahan-perubahan apa yang terjadi pada Ibu ya, nanti refleksikan. Kemudian fokusnya pertama seperti biasa kita belum satu lagi penjelasan tentang jurnal pemantauannya, yaitu modul 3.3. Nanti itu dulu yang harus Ibu jelaskan fokusnya. Yang kedua nanti Ibu akan di sini fokus yang paling penting adalah kita menyiapkan persiapan panen karya, Bu. Ya. Kemudian juga pengumpulan survei umpan balik yang kemarin dicek sama siswa, guru, kepala sekolah. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan di SMK Ibu, atau kita akan berdiskusi dampak diri pribadi Ibu selama belajar sebagai calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Nah, itu fokus kita. Ada satu lagi nanti saya ingin menilai. Nah, penilaian ini mungkin terakhir, nanti saya ada memang evaluasi dan penilaian dari aktor-aktor yang Ibu undang dalam pemetaan aset ya. Kemudian nanti menilai juga program yang sudah Ibu buat di sekolah ini. Nah, itu untuk fokus penilaiannya. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu dalam pendampingan individu yang terakhir ini, kita bagian awal dulu ya. Berarti Nunung bisa menceritakan kembali jurnal pemantauan pembelajaran daring yang sebetulnya sudah dari sebulan yang lalu sudah selesai ya. Tapi penjelasannya di hari ini gitu loh Bu, tentang bagaimana pembelajaran itu bisa diterapkan dalam pembelajaran di bulan-bulan terakhir ini. Jadi boleh dijelaskan lagi modul di Merdeka ya. Modul Merdeka itu mulai dari diri, eksplorasi konsep dan sampai ke aksi nyata. Silakan Bu. Terima kasih Bu Nani. Alhamdulillah kita sudah di puncak ya kegiatan program pendidikan guru penggerak. Untuk yang modul 3.3 itu kita membahas tentang program yang berdampak positif pada murid. Jadi memang kita dari awal itu kita diberikan pertanyaan pemantik program apa yang berdampak pada murid dan sudah dilakukan di sekolah. Nah, kemarin saya memberikan contoh tentang program kami, yaitu salah satu yang mungkin memang unggulan, yaitu program Homepreneur. Program Homepreneur itu kami melaksanakan homestay sekaligus juga entrepreneurship di salah satu daerah yang kami kunjungi. Kebetulan terakhir itu kami berkunjung di daerah Kuningan, di mana anak-anak di sana tinggal bersama orang tua asuh secara berkelompok 5 sampai 6 orang dalam satu rumah. Kemudian mereka mengikuti kegiatan orang tua asuh tersebut terkait dengan usaha yang mereka miliki. Kami di sana selama 3 hari. Kemudian selain kita belajar tentang UMKM yang di sana, anak-anak pun belajar atau berbagi dengan adanya bakso sosial itu. Jadi kami mengumpulkan bahan pokok yang kemudian dijual murah gitu untuk warga di sana, dan kemudian hasil penjualannya pun kita kembalikan ke desa. Apakah itu
untuk pengelolaan desa atau untuk ke pengelolaan masjid atau agama. Ini diceritakan dalam LMS yang mulai dari diri. Iya, bukan yang mulai dari apa ya, konsep diri ya. Kalau pertamanya kemarin mati tentang apa itu program yang udah kemudian selanjutnya tentang program nasional diversitas. Oke, itu semuanya ada dalam Merdeka ya? Iya, Merdeka ya. Betul. Ya. Selanjutnya Bu, untuk eksplorasi konsep apa yang Ibu tahu tentang modul 3.3 ini? Eksplorasi konsep itu Berbicara tentang apa saja? sebentar, mungkin saya harus cek dulu biar nggak terlalu berbeda. Jadi untuk eksplorasi konsep berarti tentang apa ya, kegiatan yang lebih ke pertanyaan formatif juga ya Bu ya. Jadi dia kepemimpinan murid sudah ada Jensi, kemudian juga tentang yang ketika kita melibatkan siswa, kita tuh harus bisa melihat dari segi voice, kemudian dari segi choice dan juga ownership atau kepemilikan. Kemudian kita juga harus bisa melihat lingkungan yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemimpinan siswa, kemudian dan melibatkan komunitas untuk bisa mendukung tumbuhnya kepemimpinan siswa atau kepemimpinan murid ini harus sudah dijensi. Itu apa sih namanya, eksplorasi yang kami dapatkan di modul 3,3. Oke. Setelah itu Ibu melanjutkan ke ruang kolaborasi ya? Iya, betul. Kami di ruang kolaborasi itu berbagi bahasan tentang contoh-contoh program yang berdampak pada murid, berdampak positif pada murid. Kami berkelompok, kemudian Kelompok berapa orang? kemarin berkelompok itu 4 orang. Kelompoknya kebetulan kami sesuai dengan wilayah ya Bu ya. Oh iya. Sesuai dengan wilayah tamunya. Jadi kayak itu dengan Pak Rusdeni, Pak Khairi, Bu Reni ya. Bersih sekarang nggak terlibat ya? Nggak masuk Cikarang deh ya? Siapa? Bu Rizka ya. Karena Bu Rizka di daerah Cikarang Barat ya, jadi dia masuknya wilayah Cikarang. Jadi tidak bareng bersama kami, dia ikut sama grup yang daerah Cikarang, Cikarang Pusat ya. Dalam ruang kolaborasi yang diskusi itu program siapa Bu yang dipakai? Kebetulan program saya sendiri yang didiskusikan. Yang tadi saya sampaikan yang brand ketika saya share tentang itu di bagian itu ya, tadi bagian Tapi awal. semua setuju ya Bu ya? Semua pada Mereka setuju, mereka juga sangat mengapresiasi homepreneur. Cuma memang mereka berpikir hanya sulit ya diterapkan di sekolah-sekolah mereka. Tapi saya pikir insya Allah bisa ke depannya ya dengan mungkin perencanaan yang gitu berbeda dengan dana yang sederhana betul, ya. itu bisa yang sederhana, termasuk Bu Reni pun ini banget tuh untuk anak siswa SD-nya bisa juga seperti ini. Jadi memang kebetulan kemarin program diambil program dari saya tentang homepreneur itu. Jadi memang menjelaskan mekanismenya, kemudian kami juga menjelaskan kegiatannya, kita ada 3 hari ya. Jadi kegiatannya sudah ada ronde-nya. Nah pasti memang untuk program tersebut kita memang menekankan pada keterampilan leadership, kepemimpinan siswa, karena memang di sekolah kami leadership itu menjadi salah satu mata pelajaran atau mata lokal itu adalah leadership itu. Jadi memang itu yang akan kita kedepankan, dan juga keterampilan entrepreneurship atau berusaha. Kebetulan memang kita ada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang PKK, dan itu kita gabungkan dari leadership dan entrepreneurship, makanya kita bilangnya homepreneur. Selain belajar tentang UMKM di sana, kita juga ada bakti sosial dan juga ada pentas seni kolaborasi siswa kita dengan masyarakat di sana.
Berarti ini program ibu ini semuanya mengupload ke dalam ruang kolaborasi yang setelah presentasi adalah yang ini juga bagi mereka. Yang presentasi. Yang besoknya kan ruang Oh kolaborasi. iya betul betul. Ini kan Ini yang dipresentasikan ya. betul yang dipresentasikan. Kemudian yang dipresentasikan yang ini juga kan. Iya betul. Yang mereka upload juga sama, ini juga kan? Iya Sama. sama. Tinggal dikasih nomor Iya. nama-nama kelompok semua. Betul betul itu sudah lengkap kalau sampai di Jadi ruang kolaborasi juga selesai. Iya Ya? betul betul. Ada masukan, ada pertanyaan nggak pada waktu presentasi? Ada pertanyaan bagaimana cara kemarin itu pertanyaannya bagaimana pelaksananya, bagaimana mengatur siswanya, kemudian diawali dari mana itu, kemudian laporannya seperti apa, itu pertanyaan Yang keluar dalam waktu presentasi. Iya betul. Jadi saya sampaikan bahwa anak-anak memang dikasih semacam ya kalau misalnya kita ada Modul apa ini namanya? ada LKS, LKPD. LKPD betul. Sesudah LKPD anak-anak jadi tahu harus melakukan apa. Kemudian mereka juga selain membuat LKPD berkelompok, mereka juga harus memberi mensiarkan kegiatan kita dengan membuat video untuk bisa di-share di sosial media gitu. Jadi itu kebetulan kita kan kejuruannya anak-anak itu ada kejuruan multimedia ya. Jadi multimedia itu kan memang terkait dengan salah satunya dengan desain grafis, kemudian dengan pembuatan video konten gitu. Jadi anak-anak juga diberikan tugas seperti itu. Jadi sebenarnya ini kegiatan pembelajaran itu memang melibatkan lumayan beberapa mata pelajaran ya, dengan terkait leadership, juga entrepreneur, PKK, juga keagamaannya, karena kan kita juga disampaikan saling soal berjamaah dengan warga juga, kemudian seni budayanya, kan kita ada pentas seni, PKN-nya itu tuh banyak tercantum di dalam. Baik, setelah ibu mengunggah itu kan ada demonstrasi kontekstual ya. Iya. Apa yang ibu lakukan pada waktu demonstrasi kontekstual? Itu perintahnya waktu itu membuat apa gitu? Iya, membuat apa ya Bu? Udah beberapa bulan sebulan yang lalu ya lebih ya. Iya betul. Coba kita lihat mudah-mudahan ini bisa terlihat. Nah, pengelolaan program berdampak pada murid. Jadi kita diminta untuk contoh kayak seperti membuat contoh-contoh. Demonstrasi kontekstual. Ya, jadi kita membuat ini karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya. Jadi kita membuat salah satu program dengan dicek karakteristik lingkungan pendukungnya, dilihat juga aspek student agency-nya. Tuh, jadi memang ketika kita membuat salah satu program, kita harus bisa melihat apakah dasarnya sesuai dengan filosofis diajaran Dewantara atau tidak. Kemudian kita diminta mencari tahu aspek student agency-nya. Kemudian kita juga diminta mendata komponen profil pelajar-pelajar yang kita ingin sampaikan di program kita, yaitu kalau saya ambil mandiri, pendanaan kritis dan kreatif. Kemudian juga lingkungan pendukungnya seperti apa untuk bisa menemukan program tersebut, melaksanakan program tersebut. Nah, program ini yang saya rancang itu adalah program tentang perpustakaan digital. Yang nanti akan kemudian selanjutnya saya namakan PUTA, perpustakaan digital pintar. Jadi kita sebelum menuangkan prakarsa perubahannya, kita juga harus melihat tadi student agency-nya, filosofis diajaran Dewantara, student agency, lingkungan yang mendukung. Kemudian kita merumuskannya melalui Bagja. Jadi pendekatan inquiry apresiatifnya kita lakukan Bagja dari mulai buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, dan mimpi, jabarkan rencana dan aturan eksekusi, semuanya kita jelaskan di demonstrasi kontekstual.
terkait program yang saya rancang ke depan. Ya, berarti Ya. untuk sebulan yang lalu sudah selesai semua itu ya? Ya, program betul. sudah. Rancangan program sudah selesai. Tinggal nanti kita menindaklanjutkannya ke dalam padat karya itu. Ya, betul. Ya, baik Bu, itu koneksi antar materinya Ibu bagaimana cara Ibu mengoneksikan antara satu? Koneksi ini lumayan panjang ya. Jadi karena dia panjang ya dari awal lagi ya. Betul. Jadi ini kebetulan koneksinya apa aja yang dijelaskan? Ini apa sih hubungan antara kegiatan dari modul 33 dengan semua modul dari modul 1 hingga modul 3.2. Itu keterkaitan semua ya Bu ya? Keterkaitan semuanya, koneksinya semuanya terkait. Jadi diperinci hubungan dengan ini bagaimana, kemudian dengan ketiga satu dengan 1-2 itu bagaimana hubungannya. Sebentar, mungkin biar lebih jelasnya kita lihat lagi. Itu semua dibuat dalam bentuk Canva ya? Dalam bentuk apa Bu? Penjelasan di itunya, koneksinya itu. Rangkaian itu mungkin akan lebih saya tunjukkan Ibu ya, biar lebih jelas Ibu. 3.3 Ibu. Koneksi. Bentar. Karena ini sudah sangat banyak, jadi atau ada ini sih. Banyak sekali yang jadi karyanya ya. Tampilannya sudah Jadi banyak. akhirnya karena kegiatan ini jadi terlalu banyak banget yang dibuat di Canva, jadi full Canva-nya. Oke, kita coba ke YouTube-nya. Oh ini dia. Ya, Pengelolaan jadi program ini menggunakan ya pertanyaan refleksinya saya tuliskan dulu yang ada di LMS-nya. Kemudian kita masuk ke cari modul. Pemimpinan modul itu seperti apa? Sudah agensi, lingkungan yang mengembangkan kepemimpinan. Kemudian keterkaitan antar modul ini saya buatkan satu persatu. Ketikkan modul 33 dengan modul 11, 12, 13, 14. Jadi secara detail per modul. Kemudian saya juga modul berikutnya dengan 33 dengan modul 21, 22, 23. Itu sudah dipampang di sini. Kemudian yang terakhir modul 33 dengan modul 31 dan 32. Jadi semuanya dituliskan keterkaitannya secara rinci dari setiap modul. Baik, itu untuk koneksi ya. Terakhir aksi nyatanya bagaimana Bu? Apa yang Ibu lakukan? Terakhir itu ya aksi nyata ya. Aksi nyata. Coba. Aksi nyatanya. Apa yang Ibu buat dalam kegiatan aksi nyatanya? Aksi nyatanya itu membagikan. Bentar. Aksi nyatanya berbagi programnya dengan teman-teman. Jadi saya melakukan program bagi aset ya, penggunaan aset yang dilakukan diskusi dengan teman itu ya. Oh, kalau yang untuk 33 ini pengelolaan program berdampak positif pada murid mengambil komponen bagi atau BA-nya, membuat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Jadi untuk aksi nyatanya seperti itu. Jadi apa yang sudah saya lakukan ketika saya sudah berprogram. Nah, bagian di sini saya ambil latar belakang programnya, kemudian deskripsi singkat program, kemudian alasan memilih program, dan aksi nyatanya itu saya menjalankan tahapan BA dari Bagja, yaitu buat pertanyaan utama dan juga ambil pelajaran. Jadi untuk yang buat pertanyaan utama saya kan di sini menyampaikannya melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak keluarga sekolah, contohnya kepala sekolah, guru, dan juga tenaga kependidikan. Nah, maka saya melakukan koordinasi dengan mereka, yaitu kepala sekolah, kemudian langsung ke guru-guru dan juga tenaga kependidikan. Kemudian
Di sini juga dibuat pertanyaan utama berdialog dengan perwakilan murid melalui OSIS dan Hambalan. Jadi saya ada 2 kali presentasi. Yang pertama tadi untuk kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Kemudian selanjutnya di hari berikutnya saya berdialog dengan OSIS perwakilan siswa melalui OSIS dan Hambalan untuk mengenalkan program putar ini, dan juga khusus nanti saya juga berdialog khusus dengan petugas perpustakaan gitu. Jadi ada 3 langkah. Jadi pertama dengan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, kedua dengan siswa, ketiga dengan khusus dengan petugas perpustakaan. Karena nanti dengan beliau kita merancang bagaimana kegiatan kunjungan dan akses perpustakaan berikutnya. Itu yang B. Yang kemudian ini ada refleksinya juga. Lalu refleksinya menggunakan 4 tem. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu ambil pelajaran. Di ambil pelajaran ini saya mencari tahu dengan sekolah-sekolah mana sih sudah menjalankan program perpustakaan digital, sehingga saya browsing. Kemudian juga saya kemudian saya juga mencari dari ibu kemarin bagaimana pelaksanaan program perpustakaan di sekolah ibu, dan juga salah satu lagi ada teman belum saya banyak ya sekolah-sekolah yang menggunakan, kita juga belum. ya kemarin sih memang ketika saya awal itu ketemu 5. Kalau Bekasi sudah ada yang di global, SMK global, saya informasi juga dari negeri belum. iya dari swasta, betul Bu. Memang yang saya browsing banyak swasta juga ya, dari Bogor, kemudian ini juga Bekasi ada global. Saya informasi dari Pak Rusdi juga, mungkin satu saat nanti bisa menuju ke sana karena beliau itu sudah lulus. Jadi memang saya browsing cari tahu pelaksanaan program perpustakaan digital yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari sekolah lain. Ada kunjungan sana belum? Belum, karena Iya, memang iya kebetulan memang kami pun proses pembeliannya sudah, tapi memang akan terlaksana penanaman ininya adanya di Januari dimulainya. Gitu. Ini kan berkaitan juga dengan aset ya Bu, asetnya itu aset dana. Iya, salah satu finansial. modalnya Kalau angan-angan aja semuanya punya. Betul. Juga punya angan-angan pengen digital ini. Tapi pas sudah diajukan, ya lagi. Alhamdulillah kita setelah 4 tahun ini disetujuin, alhamdulillah dapat dana, makanya kita insya Allah mungkin akan terlaksana di Januari gitu. Karena memang prosesnya juga tidak mudah ya gitu. Jadi memang mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Doakan. Alhamdulillah. Ya. Ya. Setelah ini juga alat ambil pelajaran, kita juga melakukan refleksi, yaitu 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan, sudah saya tuliskan juga di sini. Baik, itu tahap awal ini. Ya, oke. Yang berikutnya kita akan melakukan analisis feedback survei dari survei 360 dari kepala sekolah, dari teman sejawat, orang, dan dari siswa, dan feedback ibu sendiri ya. Nah, di sini kita akan menganalisis bersama. Boleh lihat Bu hasil feedback 360 yang dilakukan ke yang ini. Oke, ini jadi yang kepala sekolah dulu ya Bu. Oh, ya dari kepala sekolah, itu siswa dulu. Ini siswa. Kepala sekolah. Ini dari kepala sekolah. Baik, ini kepala sekolah ya, saya lihat ya. Pengembangan diri dan orang lain. Alhamdulillah Bu, secara pengamatan sih di sini sudah konsisten ya Bu, artinya sudah di angka 3 dan 4 ya, dan paling banyak angka 4-nya di sini ya. Saya melihat angka 4-nya sudah mulai terlihat banyak ya, masih yang angka 3-nya ya beberapa aja nih, nanti Ibu bisa jelaskan ya apa saja yang sudah Ibu analisis dari yang sudah baiknya dan apa yang belum baik dari yang disebut oleh kepala sekolah ya. Berikutnya umpan baliknya dalam implementasi di pembelajaran dan mengajarkan sesama pendidik sudah bagus ya, tinggal ditingkatkan lagi
peran serta orang tua muridnya Bu ya. Nanti di sini kepala sekolah menganjurkan dan menyarankan untuk bisa lebih pendekatan kepada orang tua lagi akan datang. Ya. Nah, positif ini Bu, penilaian dari kepala sekolah bahwa Ibu sangat luar biasa dalam hal disiplin, kemudian semangat kerjanya tinggi, penyampaian pendapat yang ya ini bagus Bu untuk kepala sekolah. Baik, yang berikutnya Bu untuk teman sejawat ya Bu. Teman sejawat. Untuk diri sendiri dulu ini ya. Untuk menilai diri sendiri. Ini menilai diri sendiri. Oh, ini dia satu yang satu dulu. Kalau ini kan satu orang. Ya, nanti tolong direfleksikan tuh apa yang menjadi kendala Ibu masih menilai diri sendiri pada angka yang 2 ya. Seharusnya kan Ibu sudah harus nah di sini udah banyak juga 3 dan 4 ini. Cuman apa yang menjadi kendala Ibu sendiri ya, kalau diidentifikasi, direfleksikan ya. Setelah saya periksa seperti ini, Ibu bisa merefleksikan apa ya, kenapa ya Ibu masih menilai untuk hal-hal tertentu ada yang masih satu kegiatan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jelaskan saja, nanti bisa diperbaiki. Yang lainnya sudah bagus juga nih. 3 dan 4 mengenai kepemimpinan pembelajaran nggak bagus ya. Untuk kepemimpinan diri dan orang lain ada satu ini yang harus disebut apa yang menjadi kendalanya. Kemudian untuk kepemimpinan manajemen sekolah sudah konsisten. Ada yang konsisten, ada yang masih kepemimpinan pengembangan sekolah secara umum sudah bagus. Baik, nanti kita refleksikan. Yang untuk teman Bu, bagaimana ini? Ada berapa orang? 5. Ya, ini 6 orang ya Bu, semuanya ya. 1, 2, 3. Cara pindah sendiri ya. Sudah bagus semua. Nah, berhasil pada saat refleksi sama guru ya Bu. Ini masih ada yang harus diperbaiki, Ibu bisa ceritakan nanti ya. Dari 1 orang. Ya, ini untuk Ibu Ai sudah konsisten semua nih Bu. Baik, berhasil, bagus. Nah, ini juga alhamdulillah bagus juga. Iqbal ya. Ini Bu Erni. Oh, Bu Erni teman sejawat yang sudah pernah bekerja ya. Ya, masih ada satu nih yang harus Ibu jelaskan nanti ya. Apa yang harus diperbaiki yang menurut Bu Erni ya. Oke, ada lagi yang untuk siswa? Siswa. Nah, ini siswa yang tidak diajarkan yang dulu ya Bu ya. Waktu itu dia tidak mengisi nih yang pertamanya. Iya, bukan. Oh, jadi siswanya berbeda. Kalau berbeda aja berbeda jawabannya. Tapi ada juga yang udah bagus-bagus ini jawabnya ya. Nah, ada versi apa saja nih? Ibu sudah analisis nih yang bagusnya ya. Ini juga bagus, konsisten. Sama sih yang bagusnya juga. Di bagian yang sepertinya tempat-tempat yang sama gitu ya. Nanti bisa dijelaskan apa yang menurut 5 orang itu yang konsisten memberikan penilaian baik yaitu dengan angka 4. Nah, dan hanya 1-2 orang yang di angka masih ada angka 1 ya. Saya tidak pernah apa itu yang tidak pernah. Sudah dianalisis semua ya. Baik, kalau gitu kita akan langsung refleksi. Ini sudah buktinya semua. Silakan disimpang kembali. Saya sudah lihat. Ya, kita akan merefleksi Bu. Kira-kira bisa dijelaskan apa yang menjadi kendala atau yang masih kurang baik dari hasil feedback secara keseluruhannya. Secara keseluruhan aja. Atau mau dijelaskan dulu yang secara kepala sekolah menilai saya masih kurangnya ini. Dari saya pribadi ya pribadi atau dulu. Pribadi dulu aja. Jadi pribadi dulu ya. ya. Terima kasih Ibu Nani. Saya menilai diri saya berharap itu benar-benar objektif ya terhadap diri saya, bahwa memang saya masih menuliskan di angka 2 itu di bagian
meminta rekan sesama guru untuk melihat praktik saya mengajar. Jadi memang itu kebetulan kita saya kepinginnya sih gini, untuk lebih sesuai dengan mata pelajaran saya itu bahasa Inggris. Kepengennya ada memang saya memanggilnya guru sama bahasa Inggris, supaya memang sih saya berharap itu menjadi lesson study ya, karena kan kita kalau sama guru bidang studi mungkin akan lesson study akan lebih mengena gitu kan. Nah, memang kebetulan karena kita di SMK saya guru bahasa Inggris sendiri itulah, kemudian belum Yang ada jadi kendala ya. saya kan di SMK itu guru bahasa Inggris tunggal di sini. Jadi ada pun guru yang lain yang mengisi itu memang full juga di unit lain. Itu yang mungkin belum ada kesempatan untuk bisa mengundang teman-teman guru bahasa Inggris yang bisa untuk masuk ke kelas. Mungkin kedepannya ya saya akan coba untuk oke lah, kita coba dari guru bidang studi yang lainnya yang mungkin bisa masuk, tapi mungkin mata pelajarannya yang bukan, jadi tidak fokus ke mata pelajaran, mungkin akan berfokus ke mungkin pembelajaran diferensiasinya, kemudian pembelajaran sosial emosional. Jadi fokusnya ke wilayah-wilayah itu yang mungkin bisa diamati oleh guru di luar pembelajaran saya yang sama. Boleh tahu Bu, di SMK ini hanya guru yang hanya bahasa Inggris? Ada satu lagi tapi dia fullnya di SMP. Jadi dia istilahnya mengisi jam yang kemudian kalau saya menjabat kurikulum, jadi saya hanya 12 jam, sisanya dibagi oleh guru lain. Tapi memang dia full juga di. Ya kalau memang ada, apa ibu bapak itu pernah mencoba melihat? Karena kebetulan nggak nyambung jamnya. Jadi ketika saya ini kendalanya itu ya. Iya, jadi ketika saya di sini ada jam, beliaunya mengajar di unit lain gitu. Jadi itu yang belum, mungkin nanti saya akan coba tetap cari cara atau waktu yang bisa bersama ini ya bersamaan. Apa Bu itu sih yang paling itu yang pertama. Yang kedua itu yang melibatkan orang tua. Memang belum maksimal ya untuk bisa melibatkan orang tua di pembelajaran. Iya, pasti ada alasannya ya. Iya, pasti ada alasannya. Kemudian berbagi praktik baik dengan guru lain dari sekolah lain memang belum, masih lingkaran guru-guru dalam, dan terkadang berbagi tapi tidak resmi. Iya. Kadang ada teman-teman yang bertanya dari MGMP, paling itu secara personal. Jadi belum resmi ya saya berbagi ke banyak orang. Mungkin satu saat nanti kalau memang ada waktu ya akan mencoba. Siap-siap, ini kalau sudah jadi guru. Sebenarnya ketika saya di MGMP jadi pengurus, itu saya sering ya. Sering sama saya. Ketika lagi kita ada tidak aktif lagi, jadi kan kesempatannya yang lain ya, betul. Jadi memang waktu di daulat udah ibu lanjut lagi, saya bilang harus berbagi yang lain karena nggak boleh ya kita terus menjabat ya kan. Iya, nggak boleh kita terus menjabat. Sekarang mungkin orang lain pun punya, harusnya dikasih kesempatan. Akhirnya ya itulah mungkin karena memang saya biasa sering berbagi ya, jadi teman-teman kadang nanya tapi masih personal ya, bisa ya. Betul. Ya, siapa tahu nanti setelah bergerak bisa diajak, tapi kan kendalanya pasti ada lagi ya nanti. Kita pengen tapi ternyata sekolah nggak bisa mengizinkan. Kadang seperti itu. Sekolah Di sini kan kita waktu ya. di sini waktu tidak bisa banyak keluar ya. Baik, itu menurut diri sendiri ya. Di sini yang perlu dilihat lagi kepala sekolah. Kepala sekolah mengungkapkan apa tentang yang harus diperbaiki ya? Kalau untuk kepala sekolah memang lebih kepada yang mengajak orang tua. Jadi memang mengikut sertakan orang tua ke pembelajaran itu yang memang belum dilakukan, dan mungkin dimotivasi untuk bisa dilaksanakan ke depannya. Jadi memang setahu saya itu yang dari kepala sekolah ya, berkomunikasi aktif dengan orang tua murid yang harus saya kembangkan. Kebetulan memang karena tidak menjadi wali kelas ya, akhirnya kita selalu jauh dengan orang tua. Tapi kalau jadi wali kelas kita selalu banyak komunikasi ya. Kalau memang kita kebetulan ditugaskan untuk kurikulum, paling ketemu mereka hanya di waktu-waktu sosialisasi program, atau mungkin ketika nanti ada pembagian rapor. Jadi memang hanya di momen-momen khusus. Di luar itu memang kebetulan ya belum banyak saya
berkomunikasi dengan para orang. Ya belum banyak berarti bukan tidak melakukan sama sekali. Iya. Sudah melakukan tapi Ada. tidak intensif. Betul. Karena kan harus sebagai kurikulum kan. Iya. Kita Tetap ada. Tapi pasti ada waktu sosialisasi Ada. pertama. Betul. Guru kelas 10 yang nggak ngerti, belum ngerti tentang SMK ini, gitu kan ya. Jadi memang belum rutin ya, hanya apa sebenarnya penilaiannya di pemantauan refleksi saya, ibu sudah melakukan. Ya. Cuman artinya kepala sekolah masih pengen intensif Iya, lagi. betul. Ya. Nah, bagaimana teman sejawat sendiri? Kayaknya teman sejawat tadi mengatakan ibu sudah ini baik, sudah jadi besar bagusnya sudah kan bagus. Cuma memang ya itu untuk yang kalau dari salah satunya itu Bu Erni ya, memang ada beberapa hal yang sebenarnya poinnya masih sama, yaitu pendekatan kita itu orang tua masih sama aja dengan di kepala sekolah. Jadi intinya masih itu. Jadi dan memang harus diakui ya bahwa memang komunikasi saya dengan orang tua murid mungkin memang belum optimal gitu sih, sama aja. Tapi satu orang saja tadi. Ya, betul. Dari untuk yang apa sih apa ya, perilaku saya perlu diminimalisir, yaitu memang menjaga emosional. Walaupun memang sebetulnya jauh sudah berkurang dari rumah saya, tapi memang kadang-kadang masih ada lah terbersit gitu kan. Nah, memang karakternya seperti ini ya, jadi yang menggebu-gebu gitu kan. Jadi itu kadang sedikit gitu. Tapi alhamdulillah saya sih udah diri saya termasuk teman-teman yang lain sih sudah lumayan, sudah berkurang, termasuk dari yayasan pun menilai saya sudah kalem. Bagaimana murid ibu sendiri ya menilai dari hal-hal yang ditanyakan dalam survei? Ya, jadi ya menurut saya masih mungkin mereka mau ketika supervisi itu mendatangkan guru mungkin belum dianggap kita mengajak guru ya, padahal itu salah satu. Nah, mungkin itu yang mungkin menganggap mereka menilai satu belum. Jadi belum. Bukan kan kemarin saya ikut terlibat. Iya, jadi mereka sepertinya ini ya. Tidak terbayangkan sekolahnya karena orang lain yang jadi berpikir wah gue sekolah dalam ya, kan itu yang akhirnya mereka mikir satu, tapi saya pikir mungkin pada mereka memang berbeda ya, mungkin ada tapi ada yang sudah jawab iya sudah datang tuh Bu Nani pada datang kok, atau guru lain pada datang gitu. Jadi mungkin itu yang mungkin kemarin tidak saya luruskan ya ke anak-anak mungkin ya. Terus oh iya, saya mengajak berbarengan belajar dengan kelas lain tuh. Itu memang belum, jadi belum apa ya, belum berinteraksi dengan siswa kelas satu lain. Ya, yang itu. satu level ya. Nah, kemudian satu level kita memang cuma karena satu. Iya, kadang-kadang cuma satu barengan itu belum memang. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin itu memang perlu catatan buat saya ke depannya. Mungkin sesekali memang kita harus ada apa ya, kegiatan bersama ya. Untuk dengan kelas lain, apakah program-program proyek saya mungkin bisa kolaborasi dengan kelas yang lain. Walaupun kita memang cuma ada dua lah gitu satu level. Rata-rata itu sih yang memang yang lainnya sudah sama seperti itu. Baik, Bu Nana, kayaknya penjelasan tentang feedback atau analisis dari survei 360 sudah dijelaskan tadi Pak, apa yang menjadi kebaikan, apa yang masih harus diperbaiki. Nah, sekarang apa rencana Ibu ya ke depannya mengenai kompetensi Ibu sendiri nanti setelah ini akan jadi guru penggerak ya. Sebagai guru penggerak, yang potensi mana yang harus terus Ibu akan miliki, dan itu sudah akan mendarah daging, kemudian artinya sudah menguasai sekali, yang memang nanti secara tidak langsung terterapkan sendiri gitu. Apa sebagai guru penggerak, apa dari banyak banget ya dari 10 modul. Iya. Yang sudah bakal akan terterap ya, kalau yang masih harus diperbaiki nanti lain hal lagi ceritanya. Yang akan terapkan dulu. Sana banyak, saya sampai lupa apa aja sih modul-modulnya ya, mungkin yang sudah saya mungkin kuasai modul 2 kan ya Bu ya, praktik pembelajaran berpihak pada murid ya, karena memang secara umum itu sudah dilakukan ketika saya pun belum mengikuti guru penggerak mungkin ya. Jadi di modul 2 itu yang saya pikir
berjalan secara rutin gitu. Dan dikuatkan lagi dengan kegiatan guru penggerak ini. Tapi memang di modul 2 itu yang paling mungkin belum dikuasai itu yang coaching. Karena betul 2.3 itu pembelajaran diferensiasi ya, dan pembelajaran emosional itu walaupun ya guru penggerak dulu sudah mencoba. Iya, sudah mencobanya. Berarti itu yang sudah mendarat lagi dan memang itu akan terus berat. Ya, mungkin nanti akan berat itu di coaching. Nah, ini coaching. Iya. Walaupun sekarang sedang usaha belajar ya. Belajar. Karena kemarin pun kita sudah ngobrol dengan pengawas ya, karena kita akan ada supervisi ya. Kebetulan berarti saya sekarang manajemen punya tugas tuh untuk juga supervisi teman-teman supervisi klinis. Nah mungkin dari situlah kita coba belajar. Coaching bu, Iya, coaching bu. Dan kita Itu yang tahu, mungkin ya. nanti ya, mungkin itu yang nanti coba saya terapkan. Ya. Dan juga akan saya share ke mungkin teman-teman supervisor lain ya. Nanti saya bisa menggarisbawahi yang ibu akan terapkan itu tadi adalah modul 2 yaitu pendiferensiasi, PSE, dan tapi yang harus diperbaiki dari modul 2 itu adalah coaching ya. Nah dari modul 1 titik modul kalau yang 1 apa yang akan ibu Kalau terapkan? yang 1 itu ini lebih kepada konsep ya. Saya mungkin kurang terlalu apa sih ya, kurang mendarat lagi untuk bagian konsep ya dari modul 1, 2, 3 ya filosofi, kemudian nilai-nilai dari orang. Tapi secara sekilas itu berusaha untuk saya coba pahami. Paling yang udah melekat itu budaya positif ya. Karena budaya positif kan memang dilakukan jauh sebelum jadi guru penggerak pun. Insya Allah sekolah kami sudah memang itu. Jadi dilanjutkan betul ya. Budaya positif akan dilanjutkan terus, semakin dikuatkan dengan mengikuti program guru penggerak. Untuk modul 1, 2, 3 tentang filosofis, kemudian nilai-nilai penggerak dan visi guru penggerak itu mungkin beriring waktu saya akan coba baca-baca lagi mungkin ya untuk lebih menerapkan. Iya, nanti kalau sudah tidak pendidikan lagi kadang-kadang kita terabaikan. Iya, karena konsep ya, konsep ya. Kalau yang praktek itu kan ya. Pendiferensiasi. Untuk paket modul 3 ya selanjutnya ya pembimbing pembelajaran. Ya mungkin pembelajaran yang paling berkesan itu apa ini? Yang paling berkesan itu ya tentang pengambilan keputusan. Ya, yang berbasis nilai-nilai kebajikan karena memang dilema itu selalu ada di lingkungan kita, itu selalu ada dan sudah terjadi. Kita sudah memahami itu, cuma memang di sini di guru penggerak kita pun diajarkan langkah-langkah pengambilan keputusannya itu loh yang mungkin iya kita bisa melakukan ini loh ya. Jadi kita ternyata ada langkah yang mungkin biar memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Jadi itu yang berkas mungkin ya untuk di modul 3 tentang pengambilan keputusan. Tapi 2 modul yang berikut yang lain itu harus diperkembangkan lagi ya. Ya, untuk pemimpin dalam sumber daya itu kayaknya udah ke arah kepala sekolah. Udah peran kepala sekolah yang sebenarnya berhak untuk saya menjadi seorang kepala sekolah. Jadi memang sedikit agak tidak minat ya. Betul, tidak berminat. Gimana Bu ya tidak minat. Jadi oke, sekedar tahu aja gitu. Tetap ya setidaknya kita minimal betul ya menurut Ibu Nunung sendiri bahwa di modul-modul guru penggerak ini bisa menjadikan seseorang menjadi kepala sekolah, betul ya? Iya sih, menurut saya ada ilmunya ya. Betul ada ilmunya. Ada di tiga ya. Iya. Semuanya pada kepemimpinan ya. Iya, 3 2 3. Kalau modul 3.1 Ibu Nunung menganggap apa itu kepemimpinan apa itu? Kalau yang modul itu kan kepemimpinan, maksudnya keputusan. Tentang kepemimpinan semua kan kalau yang modul 3 itu ya. Kalau 3.1 itu kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Oh ya, yang keduanya tuh itu. 3.2? Yang keduanya itu yang aset ya mengelola sumber daya. Ya, kan. Sumber daya ketiga. Itu yang kedua. Sumber daya ketiga itu yang program berdampak pada murid. Oh itu. Nanti alhamdulillah ya sudah hampir 10 modul sudah dikuasai semua, tinggal diperdalam lagi kalau ingin menerapkan ya. Baik Bu, kalau tadi kita bicara tentang refleksi, kemudian tentang hal-hal yang harus kita kembangkan setelah menjadi guru penggerak nanti, yang terakhir ini
siapa saja yang akan Ibu libatkan agar Ibu itu sebagai guru penggerak itu nanti bisa menerapkan yang sudah Ibu tetapkan tadi gitu ya, materi-materi begini kira-kira yang akan menjadi pendukung penting ya dalam hal pelaksanaan kegiatan guru penggerak ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti semua warga sekolah dimulai dari kepala sekolah. Kepala sekolah, alumni kepala sekolah di sini sangat mendukung program ini dan saya sangat membantu saya memberikan kesempatan untuk mengikuti ini dengan izinnya, dengan waktunya, kemudian selalu mengikuti pengimbasan-pengimbasan yang saya lakukan itu tuh sangat saya apresiasi. Termasuk teman-teman lelah, gue pengen istirahat tapi waktu istirahatnya kadang dipakai buat pengimbasan, itu kan artinya dukungan mereka secara moral sangat tinggi ya, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka. Kemudian juga tenaga pendidikan yang pasti sangat membantu setiap saya minta bantuan mereka selalu menolong. Kemudian anak-anak juga yang untuk kegiatan mau diajak untuk bekerja sama melakukan budaya positif, mulai dari kesepakatan kelas, kemudian juga melakukan perubahan-perubahan yang saya alami. Misalnya saya belajar mengajar sudah menggunakan ice breaking untuk perubahan pengelolaan kelas, kemudian juga mereka memberikan kesempatan kita untuk melakukan observasi di kelas. Saya pikir semua keluarga sekolah dukungan itu yang mungkin saya akan ajak terus untuk berkembang. Baik, Bu Nunung, tadi kita sudah bertanya tentang refleksi survei 360 di mana kepala sekolah sudah menyampaikan apa yang masih harus diperbaiki, apa yang sudah diperbaiki, kemudian teman-teman sejawat juga ada 3 orang yang sudah konsisten menilai bahwa Bapak Ibu sudah menjalankan, tapi masih ada juga yang beberapa orang menyampaikan masih harus banyak yang diperbaiki, dan siswa juga ya sepertinya tadi sudah menyampaikan segala hal dalam survei-survei tersebut dan kita sudah merefleksi. Nah, pada kegiatan inti yang kedua ini hal yang penting sekali nih Bu, sebentar lagi Ibu akan menjadi guru penggerak nih. Ya, artinya kalau kemarin calon, sekarang dalam beberapa minggu lagi akan disahkan menjadi guru penggerak ya. Sebagai calon guru penggerak atau akan menjadi guru penggerak, kira-kira ya kita akan merefleksi nih selama 6 bulan kemarin itu ya, perubahan apa yang terjadi pada diri Ibu, kompetensi yang Ibu miliki. Kalau dulu saya itu malas banget bikin apa gitu ya dalam PPT, sekarang sudah mahir. Itu contoh aja ya. Silakan Ibu ceritakan sesuai dengan yang kemampuan Ibu akan ungkapkan di sini. Silakan apa yang menjadi perubahan pada diri Ibu setelah sebelum belajar di CIP dan sekarang sudah banyak 10 modul yang sudah dikuasai itu, sehingga ada perubahan apa pada diri Ibu. Ya, terima kasih Ibu Nani. Refleksi 6 bulan ya. Selama 6 bulan pembelajaran, saya akhirnya berhasil memasukkan SPG dalam kelas-kelas saya. Sampai itu juga ternotis oleh kepala sekolah karena saya upload di sosial media dan ternyata sangat menyenangkan. Yang tadi saya tidak percaya diri, buat apa sih SDK? Saya bukan sebetulnya saya orangnya memang ramai, tapi ketika melakukan SDK seolah-olah kayaknya bukan gaya saya gitu. Jadi saya selalu dengan hal lain, dengan bercandaan lain gitu kan. Tapi ternyata ketika saya melihat Ibu, melihat teman-teman, pada melakukan SDK, SPG sih sederhana itu ya. SPG itu nggak usah yang rumit ya. SPG itu harus sesuai dengan mata pelajaran ya. Bebas ya. Akhirnya saya mulai mempercayakan, memberanikan diri untuk bisa menerapkan SPG di proses pembelajaran saya, dan ya benar itu sangat menyenangkan. Anak-anak suka dan menantikan SPG, walaupun tidak setiap saat saya ada SPG karena ada kalanya memang bahwa anak-anak sudah fokus kok, anak-anak sudah dalam kondisi yang siap untuk belajar, sehingga mungkin ketika kita melihat anak-anak itu sudah nyaman belajar ya saya tidak perlu melakukan SPG. Maka memang SPG itu tidak harus setiap saat atau setiap hari ada SPG,
Tapi memang kita bisa melihat kondisi anak-anak kayak kelihatan lesu atau kayak udah bosen, mungkin baru lagi kita kelihatan SDG. Jadi itu mungkin perubahan besar yang saya alami selama 6 bulan pembelajaran. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi makin sering diterapkan wabil khusus untuk pembelajaran berdiferensiasi produk, di mana biasanya kan ending penugasan siswa itu udah ditetapkan. Buat ini sama, tapi sekarang saya belajar untuk memberikan kepada kebebasan kepada murid untuk mau bentuk apa. Memang belum banyak ya, belum terlalu banyak beragam, tapi untuk misalnya kayak percakapan, maka saya ada kasih dokumen mau bikin video live atau kemudian mau bikin komik, percakapannya di film komik. Nah, ada yang pasti yang memilih 2 pilihan, baik video maupun komik. Jadi itu yang menurut saya sudah diterapkan dan sudah terbiasa. Anak-anak sudah tahu bahwa untuk misalnya membuat untuk praktek kita bisa melakukan ada pilihan gitu. Apakah mau yang secara lisan ataupun secara tertulis. Jadi itu yang kemudian sudah saya mulai lakukan dan anak-anak sudah ngerti. Oh iya, boleh memilih ya Mem ya gitu, untuk pembuatan produk dan integrasi tersebut. Sehingga pembelajaran berdiferensi produknya sudah berjalan baik, termasuk juga yang konten dan proses belajar itu memang sudah dilakukan ya. Kemudian pembelajaran sosial emosional. Sebetulnya karena ini memang sudah kita miliki sejak memang di pelajaran leadership yang kita punya, memang sebetulnya saya hanya tinggal merapikan lah ya. Oh, ini yang saya lakukan seperti ini. Oh, ini yang namanya mungkin kesadaran sosial, kesadaran diri. Itu yang mungkin tinggal saya terapkan di dalam pembelajaran atau proses belajar, karena memang secara umum kita sudah punya namanya leadership. Untuk leadership sendiri itu kita memang di setiap pembelajaran ada yang namanya integrasi leadership, tapi untuk pembelajaran bahasa memang sudah ditetapkan bahwa integrasi leadership ada tentang communication, yaitu jadi pendengar yang baik, pembicara yang baik, penulis yang baik, pembaca yang efektif, dan body language. Nah, karena di PSA itu semuanya masuk, maka saya juga belajar untuk ini bisa semuanya, tidak hanya komunikasi aja untuk yang integrasi leadershipnya gitu. Itu sih yang mungkin perubahan-perubahan besar yang mungkin saya terapkan di pembelajaran atau di kelas saya. Ada hal lain nggak yang Ibu rasakan berubah, tapi itu sebenarnya baru, artinya kalau tadi sebenarnya PSK tadi seperti Ibu bilang ya, sudah dari dulu Ibu melaksanakan cuma lebih penekanan. Ada nggak yang menurut Ibu dari modul yang Ibu pelajari ini, Ibu merasa sedikit ada perubahan dari yang dulu sama sekarang itu? Sekarang betul-betul dilaksanakan, dulu nggak pernah gitu loh. Coaching. Jadi untuk anak-anak itu kan untuk guru kita praktiknya dengan guru, tapi untuk anak-anak sendiri kita coba untuk melakukan coaching. Artinya gini, ketika mereka ada pelanggaran, ada masalah, mungkin kita cara penanganan kitanya bisa dengan menggunakan segitiga itu ya. Nah, itu yang mungkin akan sesuatu yang baru diterapkan, dan mungkin ini bisa menjadi hal yang dikembangkan terus supaya lebih paham ya. Baik. Untuk hal yang memang harus dari 6 bulan ini ada perubahan. Nah, saya kalau tadi itu Ibu merasakan ada perubahan pada diri Ibu sendiri. Yang Ibu rasakan perubahan pada siswa yang Ibu ajarkan. Ya, dulu waktu Ibu tidak jadi guru penggerak dengan sekarang jadi guru penggerak, ada nggak perubahan pada siswanya, bukan pada diri Ibu sendiri ya? Siswa mengatakan apa, bahwa dulu sejak Ibu ngajarin seperti ini, saya bilang gini, bagaimana komentar-komentar mereka gitu loh terhadap kegiatan PGP yang Ibu laksanakan sejak praktek? Ya mungkin
yang mungkin paling berasa itu ketika kita melaksanakan kesepakatan kelas ya. Jadi setiap pembelajaran ketika misalnya saya mengingatkan, pasti anak-anak ini kesepakatan kelas kita apa gitu. Itu sih yang paling menonjol dari sikap siswa yang berubah ya, berkembang artinya berubah menjadi lebih baik gitu. Mereka selalu di kelas ketika ada sesuatu yang mungkin tidak pas, mereka akan selalu teman-teman lihat kesepakatan kelas kita, itu sih yang menonjol yang mereka selalu sering katakan di kelas. Ada lagi nggak Bu yang memang menurut mereka itu coba ingat-ingat apa yang menjadi kebahagiaan mereka atau perubahan yang terjadi pada mereka setelah Ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan modul yang Ibu lakukan? Dan itu nggak sengaja terungkap sama mereka gitu. Mereka antusias sih dengan pokoknya diberikan kebebasan atau pilihan-pilihan itu mereka lebih senang karena bisa tidak dipaksa ya. Iya, bisa menghasilkan sebuah produk yang memang sesuai dengan minat mereka. Berarti itu dilaksanakan ya berkaitan dengan pembelajaran berdasarkan. Ya. Oke Bu, baik ya, kita akan menanyakan hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini yang cukup memuaskan bagi Ibu. Kegiatan-kegiatan apa ya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini yang membuat Ibu tuh kayaknya puas banget gitu. Sebetulnya lokal karya itu membuka suasana baru gitu. Jadi dalam kegiatan lokal karya. Ya, karena memang belajar itu bagi saya pribadi belajar itu akan lebih senang kalau tatap muka, kan? Kalau mungkin di online atau di apa ya dalam jaringan itu intensitas atau hubungan kitanya mungkin tidak terlalu luas atau tidak terlalu terasa ya. Tapi dengan lokal karya ya kita yang tidak kenal jadi kenal, kita jadi tahu teman-teman seperti apa, kita jadi belajar banyak dari teman-teman bahwa ternyata di luar sana banyak banget teman-teman yang keren-keren yang kemudian ide-idenya sangat bagus, kemudian yang sangat percaya diri, ternyata mereka sangat percaya diri dan mereka sangat antusias dan mereka sangat bersemangat untuk belajar. Sih mungkin itu yang mungkin bagi saya sih. Memuaskan kalau jadi tidak hanya sekadar dapat ilmu dari udara ya, maksudnya saya ya. Karena betul karena dengan berinteraksi dengan orang itu mungkin lebih seru ya. Saya senang aja belajar bersama orang. Jadi selama berapa 5 melakukan karya tidak orientasi kan terpisah ya orientasi 1, 2, 3 berarti besok ke 7 sebenarnya dan 8-nya pada ya. Sebenarnya itu sih. Berarti yang memuaskan bagi Ibu itu adalah kegiatan kalau pembelajarannya ditambah dengan tatap muka ya, pendampingannya individu, kemudian ini juga lokal karyanya langsung tatap muka berjumpa dengan teman. Iya. Itu yang saya tangkap ya. Ada lagi nggak Bu yang menurut Ibu yang memuaskan sekali dalam mengerjakan apa mungkin berkaitan dengan tugas-tugas apa yang paling senang? Dengan guru penggerak saya semakin cinta dengan Canva. saya semakin ahli menggunakan kreasi terus ya. Karena selalu harus berpikir kreatif, bagaimana kemudian biar terlihat bagus. Pasti itu yang kebetulan saya seorang perfeksionis, jadi kalau misalnya pas-pas saya kurang bagus, gak bagus itu mending kurang bagus. Jadi saya akan banyak berkecimpung di Canva dan itu lama. Saya nggak bisa yang asal jadi itu agak kurang puas. Jadi saya itu akan bermain di Canva dengan cara bahkan pilihan-pilihan huruf pun itu saya sangat pikirkan. Kemudian warna pun, aduh saya nggak suka warna yang saya ganti. Jadi saya nggak suka yang terlalu kekanak-kanakan tampilannya. Saya mau tampilannya sangat elegan. Itu jadi saya itu banyak berpikir. Jadi Canva itu bermain itu saya lama. Jadi nggak bisa yang Canva itu banyak. Betul, jadi itu pilihannya sangat banyak. Kemudian yang meresap di saya itu yang bagaimana. Jadi ketika saya cari, aduh itu tuh bahkan mencari template aja itu butuh waktu lama buat saya. Kayaknya ini terlalu kanak-kanakan. Ini kayaknya ulang lagi. Enggak, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Oh ini kayaknya deh. Ketika udah pakai,
oh Wah. tidak cocok di tulisannya, harus ganti tulisan. Jadi saya bermain di Canva, saya sebenarnya saya bermain di Canva akhirnya karena memang itu ternyata seru, main di Canva itu seru dan memang saya harus memilih itu ternyata hal yang menyenangkan buat saya, sehingga saya punya tampilan yang oke. At the end saya puas dengan hasil saya gitu. Walaupun mungkin ada yang aduh ini harusnya jangan begini nih yang kemarin, tapi sudah lewat itu. Jadi mungkin itu sih kepuasan nanti kan keluar ya, ada yang merasa ibu puas banget karena ya betul. lebih banyak bermain gitu ya, sejak tidak ada tugas lagi malah tidak menang. Nah udah sekarang ya saya beralih untuk tugas. Kebetulan kalau memang di Almus itu kita punya template template yang sudah paten. Jadi untuk bermain warna, bermain jenis tulisan itu kita sangat terbatas. Jadi kita punya mungkin saya bisa tunjukkan ke ibu versi-versi Al-Muslimnya. Ini harus begini nih. Ini dikembangkan lagi ya. Jadi, nah ini mungkin jadinya kalau di Al-Muslim karena kita template yang ini harus seperti ini template yang kita ini. Paling kita hanya bisa bermain. Jadi harus ada ini ya. Iya, betul. Sudah ada. Jadi kita tinggal menambahkan tulisan dan mungkin ya jenis hurufnya sebetulnya mungkin juga udah ditetapkan juga, tapi ini saya lagi bandel aja pakai huruf yang lain. Jadi yang seperti ini di Al-Muslim itu sudah ada template-nya. Jadi kita tidak bisa bermain terlalu bebas. Kan kalau dengan di sini kan kita di guru penggerak mainnya banyak, saya ada ini, kemudian saya bisa ini, jadi ada banyak pilihan yang saya akhirnya bisa terapkan. Bikin ini tuh menyenangkan sih sebetulnya. Termasuk juga refleksi itu saya hampir berbagai dari berapa 10 refleksi, maka saya punya 10 refleksi berbeda, jadi saya 1, 2, kemudian 3 gitu. Jadi memang ada 3 kan. Jadi saya kumpulkan di sini gitu. Jadi saya pikir Canva itu memang akhirnya saya banyak berkecimpung di Canva, jadi ngerti caranya. Itu sih mungkin ya. Itu kan yang sudah saya temukan lagi kepuasan ibu ya. Jadi ada lagi bu kira-kira? Di situ sepertinya. Baik. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ibu belajar sebagai PGP ini hal yang cukup menantang bagi ibu sehingga sampai nggak bisa tidur, sampai kayaknya itu berat banget gitu ya. Hal apa gitu yang hal apa? Itu adalah hal membaca materi di LMS. Kebayang kayaknya kita tuh punya misalnya materi dimulai Senin, Rabu itu kita harus sudah recall ya nggak? Berarti 2 hari itu kita harus menghabiskan membaca materi yang sebenarnya bacaannya itu bisa 20 halaman gitu kan. Dan setiap halaman itu harus mengerjakan sesuatu. Itu tantangan menurut saya berat. Cuma saya juga nggak bisa kemudian nggak usah baca langsung recall, itu nggak bisa. Karena saya berpikir saya mau berperang, kok saya nggak punya senjata. Masa mau recall diskusi nggak punya materi yang dibaca, nah kan? Nah, saya nggak bisa seperti itu. Udah nggak usah dibaca nanti aja, itu nggak bisa juga gitu. Karena memang setidaknya ketika saya berperang minimal senjata lah di bawah 1 walaupun nggak banyak gitu. Walaupun bacanya sekilas nggak dihafalin, nyasar. Iya, jadi minimal nggak dihafalin, nggak banyak hafal, tapi minimal saya ngerti. Ini tadi ini baca, dan itu saya nggak bisa kalau misalnya skip bacaan gitu. Jadi itu sudah tantangan. Kenapa? Karena dalam waktu 2 hari ketika buka materi LMS, 20 halaman yang harus dibaca gitu kan. Ini berat, tapi ini harus dijalani. Itu sih tantangannya menurut saya ya. Terus apalagi harus ada, silakan tuliskan, dapat ada pertanyaan pematik jawab, nah itu sih ya itu lumayan berat. Baik, itu hal yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam pembelajaran yang ibu dapatkan setelah 6 bulan menjadi seorang calon guru penggerak dan sebentar lagi siap untuk panen karya dan menjadi dinobatkan menjadi guru penggerak. Nah, baik, untuk sementara itu nanti kita akan masuk di sesi. Nah, sekarang ingin mengetahui penilaian bagaimana cara ibu melakukan diskusi pemetaan aset. Bisa diceritakan dengan saya mulai dari langkah-langkah awal kemudian sampai ibu
bisa menemukan dan menyepakati dengan sekolah tentang sumber daya apa saja yang ada di sekolah dan bagaimana refleksi ibu dan bapak yang ada di dalam aktor-aktor itu bisa menyepakati pemetaan aset ini bisa dipakai untuk kemajuan sekolah. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Nani. Untuk pembahasan atau diskusi terkait pemetaan aset sekolah, pertama saya mengirimkan undangan pembahasan kepada teman-teman. Kemudian undangannya saya kirim berupa PDF di grup WhatsApp. Kemudian saya sudah menentukan waktunya, yaitu di hari Kamis 5 September 2024. Kebetulan kita punya jam tilawati yang memang semua guru itu tidak mengajar. Kemudian di pelaksanaan saya menyiapkan juga presensi untuk dituliskan oleh teman-teman nama dan juga tanda tangan sebagai bukti kehadiran mereka. Berapa orang? Yang hadir di kegiatan itu 11 orang, kepala sekolah, guru, dan juga tenaga kependidikan. Kemudian di pertama saya bahas tentang maksud dan tujuan pembebasan kali itu, yaitu mendiskusikan tentang pendekatan aset ya, apa ya namanya ya, aset based approach, pendekatan berdasarkan aset untuk pengembangan sekolah. Kemudian di sana saya juga membahas tentang ekosistem sekolah. Faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah yaitu ada dua hal pastinya. Pertama dari faktor biotik dan kedua abiotik. Biotik itu berarti terkait unsur hidup, dalam hal ini yaitu manusianya, semua warga sekolah. Kemudian yang abiotik itu terkait unsur yang tidak hidup, dalam hal ini mungkin gedung, sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mungkin tidak terlalu terlihat tapi sebenarnya digunakan. Kemudian saya juga membahas tentang pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Saya membedakan dua itu, menyampaikan ke teman-teman bahwa ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk pengembangan sekolah. Yang pertama berdasarkan aset, di mana kita fokus pada kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri dan sekolah, dan juga memusatkan perhatian pada yang sudah baik. Sementara kalau kita deficit based approach atau pendekatan berbasis masalah, kita lebih memusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang mampu atau hal-hal yang kurang atau tidak ada di sekolah. Kalau seperti ini memang akhirnya untuk maju pun kita lebih terkendala ya, karena hanya melihat yang tidak ada saja. Jadi ini lebih mendorong berpikir negatif ya. Nah, kemudian setelah menyampaikan perbedaan aset based dan deficit based approach, kemudian kita masuk ke dalam bagaimana mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan komunitas berbasis aset atau asset based community development atau disingkat ABCD. Di sini kami mengambil pengembangan komunitasnya dengan melihat dari nilai prinsip cara berpikir, kemudian juga kemandirian serta potensi aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Aset-aset dalam komunitas itu saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa kita punya 7 modal atau aset komunitas. Yang pertama dari modal manusia, kemudian kita juga modal sosial, ada modal politik, modal agama dan budaya, ada modal fisik, modal finansial, dan juga modal lingkungan alam. Ketika diskusi ada beberapa masukan ya dari teman-teman. Yang pertama dari kepala sekolah bahwa pembahasan terkait modul ini memang dibuat akhirnya per kelompok ibu supaya bisa berjalan lebih hemat waktu ya, sehingga ditemukan hal-hal yang lebih spesifik lalu nanti dibahas secara bersama-sama temuan dari teman-teman per kelompok. Kemudian ada masukan dari Pak Iqbal bagaimana lokasi yayasan yang Al-Muslim SMK yang strategis. Berharap artinya banyak modal sekolah yang bisa kita kembangkan menjadi daya tarik dan bisa menarik minat para calon peserta didik. Nah ini mungkin perlu didata lebih spesifik. Kemudian dari masukan dari Bu Dalia, modal utama kita
yang miliki itu kan sudah besar ya, terutama sumber daya manusia dan aset kritis serta non fisik. Yang perlu ditingkatkan adalah SDM kita berupa kepala sekolah yang mungkin sudah mumpuni, kemudian guru-guru yang memang berdedikasi tinggi, murid-murid yang sudah sangat menjaga akhlaknya gitu. Jadi harus tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk kemajuan sekolah. Itu masukan dari teman-teman. Kemudian hasil diskusi dari dan kolaborasi aset-aset di SMK Muslim itu kita, kalau nggak salah saya berkelompoknya berdua sehingga bisa mendapatkan masukan. Untuk modal sosial itu kita di sini ada MGMP, MKKS, ada RSP, yaitu yang lembaga ujian itu sertifikasi, kemudian ada forum orang tua murid, kemudian ada kita punya namanya BSM Bu, Badan Santunan Mahaba, yang memang itu adalah program berbagi nih. Dan untuk istilahnya CSR-nya Yayasan Al Muslim, kemudian kita ada kedinasan, ada puskesmas, dan Yayasan Al Muslim itu sendiri. Kalau modal politik kita punya kebijakan, yaitu kurikulum dari pemerintah, kita juga punya peraturan pelaksanaan, ujian dan lain-lain, ada peraturan Kodik, dan juga kita punya kebijakan yayasan, yaitu ada manajemen unit dan juga kurikulum khas Al Muslim. Nah, untuk modal agama kita kebetulan punya rumah Quran Al Muslim yang memang secara online membagikan ceramah-ceramah agama, kemudian dengan pengajian bulanan Yayasan Al Muslim untuk guru dan seluruh karyawan, kemudian kita mengadakan perayaan Hari Besar Islam dan juga selalu melaksanakan sholat sunnah dan wajib di sekolah dari duha, ada juga tadarus, kemudian qobliyah, kemudian sholat jamaah dan sholat Jumat, kemudian hari kita menggunakan juga lima salam senyum, salam sapa sopan santun. Kemudian untuk modal fisik kita punya gedung yang mumpuni, yang sudah optimal, laboratoriumnya juga sudah insya Allah lengkap, ada ruang kelas, ruang perpustakaan, kemudian juga ada UKS, ada ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, kemudian ada aula sekolah, kemudian kita punya juga UPEK atau unit produksi, kemudian kita infrastrukturnya kita punya proyektor di setiap kelas, sudah dipasang di setiap kelas, kemudian kita punya lab komputer, ada wifi-nya dipasang di setiap kelas di seluruh Al Muslim sebetulnya, kemudian kita punya air bersih dengan mesin sendiri dan juga listrik yang baik, kita sudah punya satu gardu untuk Yayasan Al Muslim, kemudian kita alat transportasinya pun umum dan pribadi juga ya, yang digunakan warga, serta lahan atau lapangan yang luas. Untuk lingkungannya kita punya lingkungan yang asri dengan pohon-pohon yang cukup rindang dan juga pohonnya pohon buah sehingga bisa kita nikmati juga jika dia berbuah. Kita dekat dengan transportasi umum, dekat pusat perbelanjaan, juga dengan pemukiman warga, rumah sakit, klinik, dan juga bisnis penunjang pedagang makanan. Untuk modal finansial kita punya dana dari yayasan, pastinya ruang kegiatan siswa, kemudian ada dari dana BOS, iuran dari orang tua siswa, dan juga bantuan CSR dari perusahaan. Dan modal manusia yang paling penting ini kita punya kepala sekolah berpendidikan siswa, guru-guru juga semuanya berpendidikan sarjana kelas 1, siswa hasil seleksi PSB, kemudian tenaga pendidikan sesuai backgroundnya, kita punya orang tua murid, pedagang di kantin, dan juga masyarakat sekitar. Itu hasil diskusi dari teman-teman terkait aset yang ada di SMK Muslim. Ya, kalau tadi Ibu sudah memaparkan dan mengidentifikasi seluruh sumber daya yang ada di sekolah SMK Muslim ini, nah apa yang menjadi kendala dan tantangan yang Ibu atau Bapak semua yang ada di sekolah ini hadapi ya saat melakukan identifikasi seluruh sumber daya sekolah itu? Jadi waktu mengidentifikasinya itu kan pasti ada tantangan dan hambatan yang harus mungkin yang teridentifikasi ya. Apa kira-kira menurut Ibu sendiri? Sebetulnya mungkin tantangannya masih bingung membedakan mana disebut modal sosial atau modal politik ya. Tapi akhirnya diberikan contoh-contoh gambaran bahwa modal sosial itu yang terkait dengan keberadaan istilahnya apa ya, forum-forum ya, forum-forum masyarakatan, dan juga kalau politik lebih dalam hal kebijakan. Nah, setelah sedikit diberi contoh, mereka baru mulai dapat menangkap yang maksud modal sosial ini, modal politik seperti itu. Mungkin yang sedikit agak itu ya membingungkan. Rancu ya, jadi rancu sosial dan politik apa? Politik kita tahunya itu ya. Iya, partai. Ternyata bukan partai. Ternyata politik ada kebijakan-kebijakan yang
menaungi kita atau yang berimbas kepada kita. Baik kebijakan, mungkin kita punya kebijakan sekolah, kebijakan yayasan, karena kita punya yayasan, kebijakan dinas pendidikan dan lain-lain yang ada di sekitar. Iya, artinya Ibu paham bahwa kendala itu terjadi ya sebenarnya ya. Betul. Karena banyak yang belum paham Betul, aja ya. karena memang ini kita tahunya kan cuma SDM dan fisik gedung gitu. Betul. Secara umum kita bukan itu ya yang kan bukan dimaksud hanya gitu. itu, ternyata masih banyak juga modal atau aset lainnya yang tidak hanya berupa gedung fisik atau juga manusia. Ya. Bagaimana perasaan Bu Nunung ya ketika berhasil mengidentifikasi dan memberikan pemahaman kepada guru-guru tentang sumber daya sekolah yang sudah teridentifikasi, yang sudah disampaikan, sampai tadi mengatasi kendala juga, barangkali apa perasaan dan bagaimana perasaan? Ya alhamdulillah sih sedikit lega karena ternyata apa ya, yang kita hanya tahu sebelumnya cuma sumber daya manusia dan sumber daya fisik, kita semakin paham bahwa ada yang namanya modal-modal lainnya, yaitu dari modal sosial, politik, agama, dan lingkungan itu ternyata masuk ke dalam sumber daya atau aset sekolah. Termasuk ya kalau mungkin finansial kita udah pahami ya. Jadi artinya saya lega, teman-teman juga jadi lebih tahu, termasuk saya pun kan baru tahu, sehingga ketika saya tahu teman-teman juga jadi tahu ya kita sama-sama ada gitu ya, gitu kan, bersama dan gitu. Jadi kita bisa saling membantu menganalisa, oh ya berarti kita ada nih sebetulnya, oh ya kita punya nih untuk aset-aset ini seperti itu. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu atau Ibu Nunung dalam menentukan sumber daya sekolah itu yang menjadi pertimbangan bahwa ini adalah aset yang belum diketahui, kemudian kita tahunya aset itu cuma ini. Nah, apa yang menjadi pertimbangan Ibu akhirnya sekarang itu paham bahwa banyak sekali aset yang dimiliki oleh sekolah ini, bukan saja berupa bentuknya barang gitu ya. Nah, manusia orang-orang yang CPD apa namanya kalau siswa baru itu namanya siswa baru kan apa? CPD kan? Atau siswa-siswa yang baru itu kan merupakan aset juga, atau siswa-siswa yang ada di sekolah ini itu bukannya aset juga gitu kan? Jadi apa yang menjadi pertimbangan sehingga Ibu jadi tadi puas gitu ya dengan adanya ini yang menjadi pertimbangan? Pertimbangannya ya pasti panduan bahwa ketika kita membahas tentang asset based approach, semua hal yang mungkin dapat dikembangkan atau membantu berkembangnya sekolah itu yang kita pikirkan. Jadi pertimbangannya ya bahwa tidak hanya manusia loh yang bisa kita kembangkan dalam sebuah sekolah, semua hal yang menyangkut proses pelaksanaan sekolah itu juga harus kita pertimbangkan. Bahkan kantin dengan pedagang-pedagangnya pun itu perlu kita pertimbangkan bahwa itu aset kita gitu. Karena tanpa mereka mungkin ya ada hak timpang ya, ketika anak butuh untuk jajan, makan itu kan berarti dengan adanya kantin dan pedagangnya mereka diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan asupan makanan gitu. Jadi ternyata memang pertimbangan itu bahwa semua aset itu ternyata memang yang bisa membantu proses pembelajaran itu berjalan lancar. Ya. Apakah terdapat hal lain yang dapat menjadikan sumber daya sekolah yang mungkin belum ditemukan selama ini dalam proses yang sebetulnya sudah berlangsung? Ya. Mungkin kita lupa menambahkan aset sebetulnya karena kita di lingkungan yayasan ya Bu ya, satu lingkungan ini luas. Kita lupa menambahkan bahwa keberadaan satpam itu kan juga merupakan satu aset yang menjaga keamanan sekolah. Kemudian kita punya aula al-walid yang besar untuk bisa menampung kegiatan-kegiatan baik sholat Jumat maupun seminar-seminar, workshop. Nah, itu yang mungkin belum kita sebutkan. Kita juga punya aset-aset. Berarti modal agama dong, ya? Modal agama atau modal religi namanya? Yang mana tuh? Yang kalau aula itu lebih bukan ke agama sih, itu lebih kepada modal fisik ya, karena memang gedung itu dibangun untuk bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan selain keagamaan.
Gitu. Tidak hanya Masjidnya ada nggak? tidak kita tidak punya masjid itu. Oh, masjid Kita sampai ada. betul. Kalau aja ya. Ya. Dan aset lainnya mungkin ya kita punya kalau untuk SMK berarti kita punya unit SD, siswa-siswa SMP yang harusnya menjadi calon peserta didik SMK. Maka itu menjadi modal utama kita dong, harusnya yang besar Mereka ya. tidak beralih ke Betul, mana ya. supaya mereka tidak dari kemana-mana. Nah, tantangannya bagaimana membuat mereka tertarik untuk masuk ke SMK gitu dengan padahal mereka di satu wilayah. Kemudian mungkin tambahan yang belum terpikirkan adalah kita punya yang namanya dapur. Kita punya dapur karena memang kita seluruh karyawan dan siswa dari TK sampai SMA memang mendapat fasilitas makan siang gitu. Jadi itu mungkin menjadi salah satu beberapa hal yang mungkin belum kita tuliskan ya. Oh ya, kemarin berdasarkan penjelasan kemarin belum Iya, belum dimasukkan. dilupakan ya, bisa ditulis lagi dan diidentifikasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ini Mbak. Fitri. Oh, ini Fitri ya. Bisa dipanggil Ulan. Oh iya, saya juga lama nih Kak Ulan boleh ya? Boleh. Salam kenal ya Kak Ulan ya. Salam kenal, Ibu. Saya ini pengajar praktik dari Ibu Nuraida yang di sini menjadi calon guru penggerak tingkatan 10. Di sini kami ingin mewawancarai aktor yang menjadi pendengar dalam diskusi pada saat Ibu Nuraida menjelaskan tentang pemetaan aset sumber daya yang ada di sekolah. Nah, dalam hal ini saya sebagai praktek pengajar atau pengajar prakteknya ingin tahu sejauh apa Mbak atau Pak Ulan mengetahui ya. Tapi boleh jelaskan dulu nggak siapa aja yang kemarin hadir ya Pak Ulan? Kebetulan waktu itu yang hadir itu manajemen semuanya, Pak Kamil, beliau sendiri sebagai narasumber, Arfi Saiful dan guru-guru yang lainnya dan serta stafnya. Oh ya, Pak Ulan sendiri sebagai staff tek. staf Ya. Terima kasih Kak Ulannya bisa menyempatkan waktu ya untuk bisa diwawancara ya. Mungkin saya ingin mengetahui sedikit saja, nggak usah takut, nggak usah tegang, pengen tahu aja ya. Yang pertama itu pada saat Kak Ulan ikut diskusi pemetaan aset sekolah ya, dalam pengembangan kekuatan program kerja. Di sini kira-kira apa yang bisa Kak Ulan ceritakan ya, identifikasi pada saat Ibu Nuraida menjelaskan tentang aset sumber daya sekolah. Kebetulan guru itu menjelaskan mengenai aset abiotik dan biotik. Seperti abiotik itu kan yang mati ya, benda mati seperti buku sekolah, buku, peralatan olahraga, kursi, meja dan lain sebagainya. Sedangkan untuk biotiknya itu seperti siswa, guru, terus juga ada tanaman, pohon dan lain-lain. Itu mungkin yang saya tahu. Oh ya, sempat dicatat ya kemarin. Iya, sempat dicatat. Berarti kan Sedikit tapi ya, berarti memang menjelaskan tentang aset-aset yang ada di sekolah ya. Nah, pada saat kemarin itu mendengarkan penjelasan tentang aset sekolah itu pernah ada sedikit pertanyaan tentang apa sih yang menjadi kendala atau tantangan ya dalam pemetaan aset sumber daya ini di sekolah ini. Seingat saya waktu itu kalau nggak salah ada pertanyaan dari salah satu guru, dia mengatakan bagaimana sih tantangan mengenai aset sekolah ini dalam menghadapi minat di sekolah kita sendiri SMK Alumni. Itu sih yang saya tahu gitu, pertanyaan yang emang masih diingat. Iya. Seperti itu. Ya, bagaimana waktu itu belum menjelaskan cara mengatasinya? Ada penarikan? Saya lupa ingat Oh, ya. ya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan ya kalau memang lupa ini. Nah, pada saat Kak Ulan ikut dalam diskusi itu, apa sih yang menjadi perasaan Kak Ulan gitu ya? Perasaannya senang ya Bu, ternyata yang di sekolah itu kita tuh nggak harus melulu tentang siswanya saja, tapi kita juga harus peduli sama aset-aset yang lain seperti sarana prasarana, terus juga lingkungan. Ternyata kita tuh aset gitu loh. Ternyata guru, TU juga siswa dan lingkungan itu aset dari sekolah sendiri. Jauh Merasa memang senang. nggak terlalu paham ya. Nggak paham ya. Setelah dijelaskan itu bagaimana enak ya.
menjadikan SMK Muslim ini yang lebih baik lagi ya. Baik, makasih Ibu. Bisa menjelaskan nggak apa yang menjadi pertimbangan ya pihak sekolah dalam menentukan sumber daya sekolah itu sendiri? Apa yang menjadi pertimbangan? Pertimbangannya itu saya boleh lihat catatan Iya. kemarin. Ada yang dicatat ya? Ada yang dicatat kebetulan. Kemarin itu kita mendata beberapa modal yang ada, mulai dari modal sosialnya itu seperti apa, modal politiknya, modal agama dan budayanya seperti apa, lalu modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial dan modal manusianya sendiri. Seperti itu. Berarti itu sudah dijelaskan semua oleh Bu Nuraida ya pada forum diskusi ya. Betul. Ya, ini yang terakhir ya, Kak Ulannya saya ingin tahu apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung selama ini. Kalau tadi kan modal yang sudah disebutkan itu, tapi apa sih yang menjadi hal lain yang menjadi sumber daya sekolah yang belum terungkap terlalu banyak untuk bisa dijadikan aset yang bisa dipergunakan untuk memajukan sekolah. Karena SMK ini jatuhnya berpusat di yayasan dan salah satu fasilitasnya yaitu aula maulid. Aula maulid, kantin itu belum termasuk aset dari SMK Muslim sendiri gitu. Karena dia masuknya di aset yayasan seperti itu. Jadi tidak masuk ke SMK-nya. Iya, tidak masuk ke SMK-nya. Itu adalah fasilitas bersama yang memiliki milik dari aset yayasan. Untuk kedepannya berarti bisa dilibatkan untuk menjadi aset SMK gitu ya? Bisa. Membantu ya kegiatan kegiatannya ada di SMK. Ya, baik Kak Ulan, mungkin itu saja yang ingin saya tahu dari Kak Ulan ya selama mendapatkan ilmu dari Bu Nuraida ya. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan waktunya. Terima kasih juga Sudah membantu kita untuk saling sharing ya, bahwa apa yang sudah disampaikan sudah menyentuh kepada aktor yang menerimanya. Terima kasih teman-teman lagi ya. Senang ya berjumpa sama Kak Ulan ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Berapa kita jumpa lagi. Baik, menunjuk pada kegiatan inti kita yang terakhir di sini kita akan melanjutkan persiapan panen hasil belajar ya. Panen hasil belajar ini tentunya akan menyampaikan atau memamerkan program kerja apa yang akan Ibu ditaruh di pada saat panen karya itu nanti atau berupa apa Ibu akannya kira-kira akan membuatnya dalam bentuk apa, ini bisa kita refleksikan pada saat sekarang ya. Oke, pertanyaan pertama saya, apa sih ide Bu Nunung untuk kesiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 nanti? Oh ya, terima kasih Bu Nani. Untuk program yang saya rencanakan untuk panen karya itu, saya mengambil program yang namanya PUTAR, Perpustakaan Digital Pintar. Itu yang mungkin akan saya siapkan. Mungkin program itu akan saya buatkan dalam bentuk presentasi, bukan presentasi. Istilahnya kalau di dalam ini Poster. mungkin poster ya, mungkin poster ya, mungkin akan bisa bentuk poster atau banner itu salah satu banner kayak akan lebih singkat sih kan, tidak bisa, tapi mungkin ya kecil saja mungkin bisa lebih bebas, bisa mungkin tidak juga memenuhi space yang besar. Berarti itu yang akan nanti dipamerkan pada saat panen hasil belajar besar itu. Satu itu ya, jadi bisa di bingkai atau bisa poster biasa, ya atau bisa juga mungkin tayangan, siapa tahu kita. Ya, untuk tayangan mungkin bisa juga jika kita memang siapkan ada tampilan TV ya atau ada yang memang jadi kita siapkan berupa videonya YouTube ya sudah itu bisa udah disiapkan oleh itu. Iya sudah kalau untuk Kalau yang seandainya secara perlu movie, masuk ke dalam ya TV betul berjalan ya. Jadi
Jadi memang untuk semua kegiatan yang sudah kita buat itu, saya sudah buatkan videonya dan bentuk. Jadi ketika harus dibentuk tayangan, insya Allah sudah ready. Ya, oke. Kira-kira materi yang akan dibagikan ke peserta pada saat panen belajar itu rambu-rambunya itu memang harusnya nanti mengikuti pada saat petunjuk lokal karya 7. Kita harusnya nanti bekerja sama dengan satu kelas gitu ya, kita sudah berbagi. Kalau ibu udah menyiapkan itu, nanti kita tinggal mengusulkan aja apa yang misalnya ibu kita dengar aja hanya kan cocok ya. Biasanya nanti malam kita akan zoom itu akan membagi ini bagian kelas ini bagian membuat apa, kelas ini bagian membuat apa dan begitu seterusnya ya. Itu masukan dari saya. Namun tidak terlepas bahwa kita tidak tahu siapa yang akan dipilih untuk melakukan praktik baik. Ya. Kalau seandainya ibu diberi kesempatan untuk melakukan praktik baik, artinya menjelaskan ini bukan saja pada pameran di kelas kita, tapi disuruh menjelaskan secara umum. Nah, ibu berarti sudah siap ya? Dalam bentuk apa kira-kira ibu akan menjelaskannya? Ya pastinya saya akan membuat tapi dalam waktu durasinya singkat sekali, ya. 5 menit gitu. Betul. Kalau memang bisa disediakan presentasi secara menggunakan fokus ya mungkin saya akan siapkan PowerPoint yang berupa Canva yang mungkin dari Abdul Kakak saya akan download ya materinya kemudian nanti kita dipresentasikan. Ada alternatif lain bu kira-kira untuk bisa mungkin kalau kita jelasin secara sendiri ya mungkin agak lama gitu ya, tapi kalau gitu kita ya. Nah, kira-kira untuk bisa menyikat penjelasan dan orang langsung fokus pada penjelasan kira-kira dibuat dalam bentuk apa ya? Apa ya namanya ya? Bisa ibu buat dalam bentuk video, ibu siapkan dulu, ibu berbicara sendiri, ibu kita saksikan video ini. Ada nggak? Ada kebayang seperti itu nggak? Bisa mungkin bisa dilakukan atau juga mungkin kalau udah berupa poster satu mungkin lebih besar ya? Gitu mungkin dipakai pointer yang lebih sederhana. Iya. Lampu ini. Iya, jadi mungkin bisa berupa satu layar ya, satu layar poster. Jadi tidak perlu berpindah-pindah apa sih slide nggak usah. Jadi kita bikin satu aja layar kan. Nanti materinya kita buatkan sesingkat mungkin, tapi tidak ada satu aja kita tidak akan menggunakan pointer atau menggunakan halaman. Alternatifnya mungkin menyingkat waktu kali ya. Memang kemarin kesepakatannya bahwa setiap jenjang nanti akan ada presentasi berbagi praktik baiknya. Kan itu rencana awal. Kalau seandainya belum terpilih berarti kan sudah siap ya untuk menampilkan programnya dan membuat dalam penjelasan 5 menit bagaimana caranya. Ya, mungkin hanya satu poster tapi kita sekali penjelasannya 5 menit selesai terjelaskan semua. Ya, usahakan cari seminim mungkin untuk dilatih menjadi fresh 5 menit kan. Ya, baik ya, itu saya tidak meragukan lagi. Mudah-mudahan kalau seandainya ibu terpilih untuk berbagi praktik sudah ada wacana-wacana ya. Baik Bu, itu saja untuk kegiatan kita. Kita akan memasuki bagian akhir. Alhamdulillah, menurut kita sudah masuk ke bagian akhir pendampingan individu, yaitu kita akan merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Saya pertama mengucapkan dan mengapresiasi atas keberhasilan kita mencapai pada puncak pendampingan terakhir, yaitu pendampingan individu yang terakhir, yaitu pendampingan individu 6. Di mana semua tugas-tugas yang sudah ibu lakukan sudah direfleksikan dan survei-survei juga sudah direfleksikan. Kemudian ibu juga sudah harus mempersiapkan panen karyanya dan nanti siap ibu untuk menjadi seorang guru penggerak yang sudah dinobatkan hilang C-nya guru penggerak langsung ya. Di sini saya mengapresiasi sekali karena kemampuan ibu dalam pembelajaran daring. Saya perhatikan semuanya sudah terlihat ya, baik dalam pembentukan laporannya yaitu presentasinya berupa Canva, berupa macam-macam hal. Saya mengapresiasi sekali, itu adalah sesuatu yang sangat baik bagi saya sebagai pengajar praktik bahwa pendampingan saya itu berhasil gitu ya, dalam
artian kita semua modul sudah terlaksana. Dan yang kedua, saya ingin mendorong terus ya, nanti Ibu bisa melakukan hal-hal yang sudah baik ini menjadi sebuah kebiasaan di SMK-nya, dan selalu ingin bagaimana menjadi orang yang selalu berguna dan bermanfaat buat orang lain. Jadi itu yang kita harapkan ya. Dan jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang masih Ibu mengganjal, ada yang ingin Ibu sampaikan, mumpung masih kita sebagai pendampingan ini masih belum selesai, bisa ditanyakan langsung kepada Pak Cucu ya, supaya tidak ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Kalau Pak saya itu sebenarnya belum paham tentang ini, mumpung Pak Cucunya masih ada, kita belum dibubarkan, maka saya menganjurkan sekali Bu Nunung harus menghubungi Pak Cucu. Kalau begitu juga dengan saya, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan, karena kita berkaitan nanti panen karya, kita masih berhubungan, masih intensif untuk bisa melakukan hal yang terbaik. Mohon jangan suka-suka dengan ini. Saya minta satu hal saja yang Ibu bisa jelaskan, apa rangkuman Ibu dari kegiatan-kegiatan pendampingan individu yang dimulai dari pendampingan 1 sampai sekarang ini, dan ini mungkin pendampingan perpisahan, pendampingan yang terakhir ya, nggak akan mungkin saya datang lagi gitu ya. Kalaupun datang bukan karena pendampingan. Jadi bagaimana ini artinya ya, kalau dulu nyebutnya kesan-kesan, tapi ini refleksi lah dari Ibu. Silakan Bu. Bagaimana? Ya, terima kasih Bu Nani. Ini kita di ujung kegiatan, dan saya sangat berterima kasih kepada Bu Nani selaku pendamping saya sebagai pengajar praktik di kelompok saya juga, dan selalu antusias, dan selalu berusaha untuk melaksanakan semuanya dengan baik dan juga maksimal. Saya sangat mengapresiasi jadi payah Ibu sudah selalu mendampingi kita semua dengan sangat maksimal, tidak pernah ada kata lelah gitu kan. Saya sangat bersyukur ketika menjadi guru penggerak ini, pendamping pengajar praktik Bu Nani, dan juga fasilitasnya Pak Cucu yang mungkin saya anggap Bapak Ibu itu memberikan waktunya sangat fleksibel, dan juga memberikan tercurahkan semuanya kepada kami. Itu yang mungkin bisa saya refleksikan. Semoga Bu Nani dan Pak Cucu selalu sehat, dan juga Amin. yang bersabar menghadapi mungkin CGP ini yang bandel-bandel mungkin ya, yang selalu cerewet, dan juga mungkin kedepannya mudah-mudahan Ibu Bu Nani dan juga Pak Cucu semakin sukses di bidangnya, apakah nanti lanjut di guru penggerak ya, jadi fasilitator, jadi instruktur, meningkat lagi peran-perannya ke depan. Mudah-mudahan semuanya selalu sukses, dan Pak Cucu selalu berikan kesehatan, keberkahan dari Allah, karena sudah mendampingi kami yang mungkin tidak tahu apa-apa, kemudian menjadi setidaknya ada tambahan pengetahuan walaupun usia sudah senja. Itu saja Ibu, terima kasih. Ya, makasih juga Ibunya. Itu saja kita lakukan refleksi pendampingan individu 6. Kita tinggal ekspresi pada panen karya. Panen karya kita tanggal 25 dan 26. 25 lakukan karya 7, 26 itu panen karya. Mudah-mudahan sukses ya Bu panen karyanya, dan itu langsung ditutup nanti sama bagian BPGP, kemudian kepala dinas, kepala TCD gitu ya, dan sekaligus mengesahkan Ibu sebagai guru penggerak ya. Sukses Ibu, terima kasih luar biasa. banyak. Maafin saya kalau ada salah kata, salah hilang dan semuanya. Insya Allah sama-sama ikhlas ya. Oke, kita jumpa lagi.